VTube is back. Ya, banyak orang nggak percaya kalau VTube bisa balik lagi. Banyak orang nggak percaya kalau VTube bisa ada di antara kita lagi. Ya, cuma hari ini mungkin kita semua sudah menunggu detik-detiknya mau nyala. Detik-detiknya rasa kangen kita akan mulai untuk terbayar. Ya, ada banyak orang di luar sana yang mungkin nggak percaya. Ya, tapi cepat atau lambat, buat mereka yang tidak percaya, hal itu pun akan jadi kenyataan. Jadi buat teman-teman semua, sekarang ini yang paling penting buat kita apa? Yang paling penting adalah lupakan yang dulu. Ya, lupakan yang apa yang terjadi selama 4-5 bulan ini. Ya, karena ya apa yang terjadi 4-5 bulan ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang mengenakan. Ya, terutama buat mungkin kita semuanya. Ya, saya sendiri mengalami itu. Ya, berapa banyak sih sebenarnya yang ya kalau misalkan dibilang berapa banyak cacian-cacian yang mungkin saya terima. Tapi buat saya itu nggak apa-apa, karena itu fine-fine aja, nggak ada masalah. Karena orang-orang mungkin menganggap bahwa mereka melihat dan mendengarkan opininya orang lain gitu. Ya, percaya dengan opininya orang lain. Jadi kalau buat saya secara pribadi, ya saya nggak masalah dengan itu. Cuma kalau buat kita sebagai orang Indonesia gitu ya, alangkah baiknya buat kita kalau kita bisa lebih banyak untuk menebar kebaikan daripada menjelekan satu sama lain. Ya. Buat apa kita menjelekan satu sama lain? Buat apa kita bilang ini dipenjarakan lah, ini mau ditangkap lah, inilah itulah gitu ya. Padahal semuanya sedang dalam proses. Ya mungkin juga saya pengen di kesempatan ini saya pengen minta maaf juga kalau misalkan saya ada salah-salah kata ya. Karena memang dalam proses perjalanan ini saya nggak bilang bahwa semuanya lancar, karena tidak mungkin hal yang indah itu dilalui dengan lancar. Pasti akan ada berbagai macam rintangan dan cobaan ya. Ada banyak sekali hambatan-hambatan yang perlu kita lewati ya, bukan cuman saya, tapi mungkin buat kita semuanya di sini ya. Jadi untuk kesempatan kali ini menjelang VTube on ini, maka kita perlu sama-sama memahami apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan sekarang. Apa yang perlu kita persiapkan sekarang? Apakah kita mau mendengarkan opininya orang lain lagi? Atau kita mau mempersiapkan sesuatu untuk supaya menyongsong VTube on ini dengan lebih baik? Pilihan di tangan kita masing-masing ya. Ada orang yang nggak percaya, ada orang yang bilang VTube on, wah ini ntar VP-nya mah nggak bakal bisa dibeli, VP-nya mah nggak bakal laku, VP-nya mah Rp1, VP-nya mah begini, VP-nya mah begitu. Well, itu kan hanya sebuah opini. Itu kan semua hanya perkataannya seseorang. Perkataannya orang-orang yang ngelihat informasi dari mana kita juga nggak tahu. Tapi padahal kita lihat sebentar lagi, kita bisa buktiin sama-sama. Buat apa sih kita banyak omong gitu ya? Lebih baik kita buktikan saja gitu. Jadi kalau misalkan Anda nggak percaya, Anda lihat aja nanti gitu. Anda lihat aja nanti beberapa hari lagi, Anda buktikan sendiri ya. Cuma tentu saja kita semua juga harus tahu gimana caranya. Makanya saya pengen ngajak teman-teman semua untuk ayo kita sama-sama belajar. Ayo kita sama-sama memahami seperti apa sih VTube 3.0, fitur-fiturnya seperti apa sih, masa depannya seperti apa sih, future-nya seperti apa. Karena VTube ini bukan hanya sekedar VTube-nya aja, tapi akan ada kolaborasi dan kolaborasi. Karena sekarang ini eranya era kolaborasi. Jadi VTube perlu melakukan banyak sekali kolaborasi untuk bisa memperkuat, ya, untuk bisa memperkuat dan memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Nah, jadi teman-teman semua nggak usah khawatir bahwa masa depan bersama VTube itu sangat banyak sekali yang sudah dipersiapkan. Tinggal pertanyaannya kan kembali lagi, apakah ketika saat itu ada, gimana posisi kita? Apakah posisi kita melihat dari luar, nyinyir dari luar, atau posisi kita dari dalam, posisi kita ada di tengah-tengah fenomena ini, bisnis fenomenal ini, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang besar. Nah, pilihannya itu kembali ke tangan Anda masing-masing. Jadi kita nggak bisa bilang ke depannya seperti apa, tapi yang pasti ke depannya akan ada suatu hal yang indah buat kita semuanya. Ya, jadi untuk teman-teman semua, kita semua harus pelajari, kita semua harus belajar gimana caranya. Nah, di mana tempat belajarnya? Ya, Anda bisa belajar dengan orang yang tidak Anda kenal di dalam grup WA, tapi Anda juga bisa belajar dari pengundang Anda yang sudah Anda kenal. Saya paham bahwa beberapa waktu belakangan ini mungkin banyak yang bersih tegang dengan pengundangnya.
bersih tegang dengan leadernya. Nggak apa-apa, itu normal, itu manusiawi. Semua orang, saya rasa banyak yang seperti itu. Tapi saya rasa bukankah lebih baik untuk kita menjalin silaturahmi lagi? Bukankah kita lebih baik bersahabat daripada bermusuhan? Bukankah satu musuh terlalu banyak dan 100 teman terlalu sedikit? Bagaimana kalau kita berteman kembali, kita lupakan yang dulu, kita belajar lagi, kita membangun silaturahmi lagi, kita membangun ikatan yang kuat lagi, supaya kita belajar. Jadi janganlah kita mendengar orang-orang yang mendengar dari luar. Orang-orang yang mendengar ini info A1, info terpercaya, info paling ini, info paling itu. Saya rasa tidak ada info yang lebih terpercaya dan lebih pasti dibanding pengundang Anda, dibanding leader-leader Anda. Jadi alangkah baiknya Anda bisa kembali lagi ke rumah Anda masing-masing, Anda bisa kembali lagi menghubungi leader Anda masing-masing, Anda bisa kembali belajar di sana, Anda bisa kembali mendapatkan informasi dari mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang terbukti tetap ada sampai sekarang. Jadi buat apa kita dengerin orang-orang di luar sana yang berusaha untuk mengatakan saya membantu teman-teman semua gitu ya. Saya membantu nih supaya VP-nya laku, saya membantu mengawal dan apapun itulah ya. Bukankah lebih baik kita percaya dengan orang yang pelaku di dalamnya? Bukankah kita lebih baik kita percaya dengan sumber yang terpercaya? Yaitu sumber yang memang datangnya dari perusahaan. Karena tidak mungkin strategi dan cara kerja perusahaan itu diberikan kepada orang yang tidak dikenal, betul nggak? Kepada mungkin member yang bukan punya pengaruh yang besar, bukan untuk orang yang bisa menyebarkan lebih banyak lagi. Karena tujuan utamanya kan kalau kita tahu, maka kita bisa menyebarkan ke lebih banyak orang, kita bisa mengajarkan ke lebih banyak orang, kita bisa mengedukasi lebih banyak orang. Ya, jadi tentunya informasi akan diberikan kepada orang yang bisa mengedukasi banyak, bukan hanya segelintir orang yang mengatakan bahwa mereka tahu informasi dari A, B, C, terpercaya, A1, dan lain sebagainya. Karena selama ini juga banyak sekali hal-hal seperti itu terjadi. Saya aja diisukan pernah ada ke Australia. Ya, jadi tentu saja itu semua harus kita pahami sama-sama gitu. Jadi kita perlu kembali lagi ke pengundang kita masing-masing, ke leader kita masing-masing untuk kita belajar lagi sama-sama. Ya, karena dengan kita mempelajari itu sama-sama, maka kita akan menatap masa depan yang lebih baik. Kita akan mengerti seperti apa, kita akan paham caranya seperti apa, dan saya berharap bahwa VTube bisa menjadi senjata, bisa jadi bisa jadi kendaraan buat kita di tengah pandemi seperti sekarang. Ya, sekarang ini pandemi juga lagi gawat di Indonesia. Virus corona lagi, angkanya lagi tinggi sekali. Makanya saya juga pengen menghimbau ke teman-teman semua untuk ayo kita jaga kesehatan kita, kesehatan keluarga kita jaga pikiran kita supaya positif. Kita harus menjaga daya tahan tubuh kita, karena ingat, kesehatan kita juga terkadang terpengaruh oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita akan mempengaruhi kesehatan kita. Kalau pikiran kita isinya negatif terus, maka badan kita pun akan ngikut gitu. Ya, jadi ayo kita sama-sama kita jaga kesehatan kita jaga kesehatan keluarga kita jaga kesehatan mental kita. Dan yang paling penting, kita harus bisa menang lawan pandemi ini. Ya, kita harus bisa menang melawan semua masalah-masalah yang akan kita hadapi karena pandemi ini. Ya, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah sosial, apapun itu masalahnya. Saya berharap bersama dengan VTube kita semua bisa mendapatkan jalan yang lebih baik, kita semua bisa mendapatkan jawaban yang lebih baik. Ya, jadi ingat teman-teman, kembali ke rumah Anda, kembali ke pengundang Anda, bangun silaturahmi lagi dengan pengundang Anda, bangun silaturahmi lagi dengan leader Anda, supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang akurat, informasi yang A1, informasi yang pasti, informasi yang valid. Sekian.